Siapa yang memimpin dalam doa? Saya, Bu. Ya, silakan. Baiklah teman-teman, marilah kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih ya Septi sudah mengumpulkan dalam doa. Doa kita berdiri dulu ya. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua ya. Ya, Bu. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran dan model pembelajaran kita hari ini ya. Nah, kalian bisa lihat di depan, itu merupakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, yang pertama, setelah mengikuti proses pembelajaran, kalian diharapkan dapat memahami pengertian teks eksposisi. Yang kedua, menentukan ciri-ciri teks eksposisi. Dan yang ketiga, memahami struktur teks eksposisi. Nah, itu merupakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian model pembelajaran. Nah, hari ini kita menggunakan model pembelajaran Course and Review Horizon atau CRH. Nah, model pembelajaran ini di mana kalian akan diajak bermain sambil belajar melalui pemahaman konsep menggunakan kotak yang diisi dengan soal dan diberikan nomor. Nah, nomor ini gunanya untuk menuliskan jawaban kalian. Nah, siapa siswa yang paling cepat menjawab akan diberikan tanda benar atau tanda checklist. Dan nanti wajib berteriak horai atau menyebutkan yel-yel meriah lainnya. Nah, ini merupakan model pembelajaran kita pada hari ini. Nah, hari ini kita belajar tentang teks eksposisi. Kita tolong digambarkan pada temannya. Yang sudah dapat silakan dilihat terlebih dahulu atau dibaca-baca terlebih dahulu ya. Sudah dapat semua? Sudah. Nah, karena hari ini kita belajar tentang teks eksposisi, minggu lalu kita sudah belajar tentang teks berita. Ada yang masih ingat apa itu teks berita? Ya, Bu. Ya, silakan. Teks berita adalah teks yang menginformasikan tentang suatu kejadian atau peristiwa terbaru. Ya, benar. Jadi teks berita itu teks yang berisikan tentang suatu kejadian atau peristiwa yang sedang terjadi atau yang telah terjadi ya. Nah, selanjutnya teks eksposisi. Apa yang kalian ketahui tentang teks eksposisi? Ada yang bisa jawab? Ya, silakan. Teks eksposisi merupakan karangan yang berisi gagasan dan fakta. Teks eksposisi mengandung informasi atau pengetahuan yang mencoba digambarkan dalam bentuk yang padat, singkat, dan jelas. Ya, benar ya. Ada lagi yang memberikan pemahamannya tentang teks eksposisi? Tidak ada. Baik. Benar ya yang dikatakan oleh Eka. Jadi teks eksposisi merupakan teks yang berisi tentang gagasan yang isinya itu tentang fakta ya. Kemudian di halaman selanjutnya kalian bisa lihat ciri-ciri teks eksposisi. Nah, ada yang tahu apa itu? Ada beberapa saja ciri dari teks eksposisi. Saya guru. Ya, silakan. Yang pertama, menjelaskan informasi pengetahuan. Yang kedua, gaya informasi yang mengajak. Yang ketiga, biasanya menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Yang selanjutnya, berusaha menjelaskan tentang sesuatu. Yang selanjutnya, gaya bersifat informatif. Selanjutnya, terdapat fakta atau yang singkat, padat, dan akurat. Selanjutnya, berusaha menjelaskan sesuatu. Yang selanjutnya, menyampaikan secara lugas serta memakai
menulis tentang satu topik yang dibahas. Yang kedua, argumentasi. Argumentasi adalah kalimat dalam teks eksposisi yang menjelaskan alasan-alasan atau bukti-bukti terhadap pendapat penulis. Yang ketiga, penegasan ulang pendapat. Penegasan kembali atas rangkuman tesis dan argumentasi yang berisi penjabaran fakta yang telah dibuat. Ya benar ya, jadi yang disebutkan oleh Mitra tadi itu merupakan struktur dari teks eksposisi. Nah, kalian sudah paham tentang teks eksposisi? Sudah paham? Paham ya? Nah, berhubungan kalian sudah paham, sekarang kita bermain game. Oke? Silakan kalian berdiri. Oke. Nah, teknisnya seperti ini. Kalian dan ibu akan menyanyikan lagu Balonku Ada 5. Nah, kalian berkeliling. Nanti jika ibu menyebutkan 2, berarti kalian harus membentuk kelompok 2 orang. Nah, jika ibu menyebutkan 3, maka kalian harus membentuk 3 orang. Dan jika ibu menyebutkan 4, kalian harus membentuk kelompok 4 orang. Sudah paham? Paham Bu. Baik, sekarang kita mulai. Silakan berkeliling. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, kuning kelabu, merah muda dan biru, meletus awan hijau. 2. Sekarang kalian sudah membentuk 3 orang ya? Iya. 3 orang, oke. Sekarang 3 orang tersebut adalah merupakan kelompok kalian, ya. Sekarang kalian silakan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing? Ya. Nah, kalian silakan melihat di halaman terakhir. Di situ ada 2 teks eksposisi yang judulnya itu proses terjadinya hujan, dan yang satunya itu judulnya pohon pisang. Silakan dibaca terlebih dahulu, diskusikan dengan kelompoknya ya. Nah, silakan dibaca, ibu beri waktu sekitar 3 menit ya.
berikut ya. Jangan sampai kelompok misalnya kelompok 1 langsung memenangkan game ini ya. Paham ya? Iya. Baik. Yuk bacakan soal dulu ya. Baca soal dulu. Hujan yang terjadi terus-menerus dinamakan siklus hidrologi. Kelompok 2 yang duluan. Apa jawabannya? Hidrogeolog. Yes. Digunakan oleh kelompok 2. Sekarang kita ke nomor 9. Zat apa yang terkandung pada pisang? Iya. Kelompok mana? Kelompok noibo. Ya. Kelompok 2 apa? Zat flavonoido. Ya, betul. Nah, sekarang kita ke pertanyaan selanjutnya nomor 8. Bagian pisang mana yang mengandung zat flavonoid? Tembok pisang. Iya. Oke. Nah, jadi yang memenangkan game ini adalah kelompok 2. Sekarang kelompok 2 silahkan maju. Ibu akan memberikan penghargaan kepada kelompok 2. Dan kelompok 2 berhak mendapatkan bintang. Kelompok 2. Bintang kehidupan ya Bu. Ya, betul sekali. Ya, tepuk tangan lagi untuk kelompok 2. Gak apa-apa. Gak apa-apa ya. Silahkan duduk kembali kelompok 2. Nah, setelah kita belajar tentang teks eksposisi pada hari ini, kemudian kita juga sudah bermain game ya. Gimana gamenya, seru nggak? Seru banget. Seru ya. Oke. Nah, sekarang kita akan memberikan kesimpulan pada pelajaran kita hari ini. Apa yang kalian pahami tentang teks eksposisi? Ya, silakan. Teks yang berisi tentang informasi yang fakta. Iya, betul. Ada lagi? Ibu, silakan. Teks eksposisi merupakan sebuah karangan yang berisi gagasan dan fakta. Ya, betul ya. Kemudian masih ingat tentang ciri-ciri teks eksposisi? Masih Bu. Ya, silakan. Beberapa ciri teks eksposisi. Yang pertama menjelaskan informasi pengetahuan, yang kedua gaya informasi yang mengajak, yang ketiga biasanya menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana. Yang keempat berusaha menjelaskan tentang sesuatu. Yang kelima gaya bersifat informatif. Yang keenam terdapat fakta uraian singkat, padat dan akurat. Yang ketujuh berusaha menjelaskan sesuatu. Yang kedelapan menyampaikan secara luas serta memakai bahasa yang baku. Yang kesembilan tak memihak, yang berarti tak memaksakan kemauan penulis pada pembaca. Ya, betul ya. Nah, jadi itu merupakan kesimpulan pada pelajaran kita hari ini. Nah, selanjutnya untuk tugas minggu depan, Ibu berikan tugas kalian membuat teks eksposisi. Nah, berdasarkan ciri-ciri yang sudah dibacakan oleh teman kalian tadi ya. Ya Bu. Paham dengan tugasnya? Paham, Bu. Dan kemudian tugasnya per kelompok ya, kelompok yang sudah dibentuk tadi. Jadi kalian membuat teks eksposisinya dengan kelompok yang tadi ya. Baik Bu. Baik. Jadi pelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Sebelum menutup pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, sekarang berdoanya giliran ya. Siapa yang memimpin doa? Saya Bu. Ya, silakan. Baik, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa mulai.
doa